Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Rizky Kurniawan, NIM P05120221029 dari kelas 2A. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek legal etik keperawatan jiwa. Aspek legal etik keperawatan jiwa. Etik keperawatan. Yang pertama, sudut pandang pada yang baik dan benar untuk kesehatan dan kehidupan manusia. Yang kedua, mengarahkan bagaimana seorang perawat harus bertindak dan berinteraksi dengan orang lain. Bersumber dari pernyataan Florence Nightingale atau ikrar profesi. Yang pertama, membantu yang sakit untuk mencapai keadaan sehat. Yang kedua, membantu yang sehat mempertahankan kesehatannya. Yang ketiga, membantu mereka yang tidak dapat disembuhkan untuk menyadari potensialnya. Yang keempat, membantu seseorang yang menghadapi kematian untuk hidup seoptimal mungkin sampai menjelang ajalnya. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktek kedokteran. Pasal 52. Pasien dalam menerima pelayanan pada praktek kedokteran mempunyai hak. Yang pertama, mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis. Yang kedua, meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain. Yang ketiga, mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis. Yang keempat, menolak tindakan dan mendapatkan isi rekam medis. Hak pasien jiwa secara umum, Stuart dan Laralia 2001. Hak untuk berkomunikasi dengan orang lain di luar rumah sakit dengan berkontraresponsi, telepon dan mendapat kunjungan. Hak untuk berpakaian, hak untuk beribadah, hak untuk dipekerjakan apabila memungkinkan, hak untuk menyimpan dan membuang barang, hak untuk melaksanakan keinginannya, dan hak untuk memiliki hubungan kontraktual. Alasan masuk rumah sakit jiwa. Yang pertama, berbahaya untuk diri sendiri dan orang lain. Yang kedua, membutuhkan perawatan. Yang ketiga, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar secara mandiri. Istilah yang pertama, restraints, adalah aplikasi langsung kekuatan fisik pada seseorang, tanpa atau dengan izin, untuk membatasi kebebasan bergerak. Yang kedua, seclusion atau pengasingan, adalah pengurungan seseorang bukan keinginan sendiri dalam konstruksi khusus. Ruangan terkunci dengan sebuah jendela keamanan atau kamera untuk monitoring visual langsung. Hierarki dalam membatasi pasien jiwa. Pembatasan bisa dalam makna dibatasi secara fisik atau dibatasinya pilihannya. Hierarki dari yang paling restriktif ke yang kurang restriktif. Yang pertama, ekstremitas tubuh. Batas ruang gerak atau kamar isolasi. Batasan dalam aktivitas sehari-hari, misal acara TV, waktu merokok, dan komunikasi. Aktivitas yang bermakna, misal akses untuk ikut rekreasi. Selanjutnya, pilihan perawatan, kontrol sumber keuangan, dan ekspresi verbal dan emosi. Prinsip moral dalam praktek keperawatan. Yang pertama, autonomi. Yang kedua, beneficence. Yang ketiga, non-malefice. Yang keempat, justice. Yang kelima, kejujuran, kesetiaan, dan kerahasiaan. Yang pertama, autonomi. Setiap orang mempunyai kebebasan untuk memilih rencana kehidupan dan cara mengatur dirinya. Menghargai harkat dan martabat manusia sebagai individu yang dapat memutuskan yang terbaik untuk dirinya. Setiap tindakan keperawatan harus melibatkan pasien dan berpartisipasi dalam membuat keputusan yang berhubungan dengan asuhan keperawatan. Yang kedua, beneficent, merupakan prinsip untuk melakukan yang baik dan tidak merugikan orang lain, tidak menimbulkan bahaya bagi orang lain. Perawat secara moral berkewajiban membantu orang lain, melakukan sesuatu yang menguntungkan dan mencegah timbulnya bahaya. Yang ketiga, non-maleficence dan kemaslahatan. Prinsip non-maleficence dan kemaslahatan dapat dilihat kontinum rentang dari bahaya yang tidak berarti sampai menguntungkan orang lain dengan melakukan yang baik. Menurut perawat, menghindari yang membahayakan pasien selama pemberian asuhan keperawatan. Bekerja dengan konsep dalin di rumah sakit. Yang keempat, keadilan, merupakan suatu prinsip moral untuk berlaku adil terhadap semua pasien sesuai dengan kebutuhan. Setiap individu dapat tindakan yang sama, berarti mempunyai kontribusi yang relatif sama untuk kebaikan kehidupan seseorang. Yang kelima, kejujuran, kerahasiaan, dan kesetiaan. Kejujuran adalah kewajiban untuk mengungkapkan yang sebenarnya atau tidak membohongi pasien didasarkan pada hubungan saling percaya. Kerahasiaan adalah kewajiban untuk melindungi informasi rahasia. Kesetiaan adalah kewajiban untuk menepati janji. Metode dalam pengambilan keputusan etis. 1. Menunjukkan maksud baik. 2. Mengidentifikasi semua orang penting. 3.
mengumpulkan informasi yang relevan. 4. Mengidentifikasi prinsip etis yang penting. 5. Mengusulkan tindakan alternatif. 6. Melakukan tindakan. Pengaruh hukum dalam praktek KEP jiwa. Perawat sebagai warga negara. Perawat sebagai pegawai. Hak-hak pasien. Perawat sebagai pemberi pelayanan. Masalah legal dalam praktek keperawatan dapat terjadi bila tidak tersedia tenaga keperawatan yang memadai, tidak tersedia standar praktek, dan tidak ada kontrak kerja. Perawat profesional perlu memahami aspek legal untuk melindungi diri dan melindungi hak-hak pasien, dan memahami batas legal yang mempengaruhi praktek perawatan. Pedoman legal Undang-Undang Praktek, Peraturan Kepmenkes Nomor 1239 dan Adat dan Hukum Adat. Liabilitas dalam keperawatan jiwa. Yang pertama, pasien bunuh diri, gagal mendiagnosa, masalah terkait dengan ECT, penyalahgunaan obat-obat psikoaktif, pelanggar kerahasiaan, gagal merujuk pasien, gagal untuk melaporkan penganiayaan, tidak adanya informed consent. Pertanggungjawaban pidana terkait dengan kondisi jiwa seseorang. Tindakan kriminal yang dilakukan oleh seseorang yang diduga memiliki kelainan jiwa perlu mendapatkan penyidikan dari seseorang ahli kesehatan jiwa. Argumen yang menyebutkan bahwa seseorang yang didakwa melakukan tindakan kriminal dianggap tidak bersalah karena orang tersebut tidak bisa mengontrol perbuatannya atau tidak mengerti perbedaan antara benar dan salah, yang dikenal sebagai peraturan MNEC-10. Saat orang tersebut memenuhi kriteria, dia dapat dinyatakan tidak bersalah. Minimalkan liabilitas. Yang pertama, ikuti standar. Kedua, berikan PEL-CAP yang kompeten. Yang ketiga, hubungan empati, hormat, dan bela rasa. Yang keempat, dokumentasi lengkap dan objektif dan tepat waktu. Yang kelima, perawat menolong di tempat umum. Standar keperawatan. Pertama, pedoman praktek KEP yang aman dan tepat. Dua, menekankan tanggung gugat. Yang ketiga, tanggung jawab, mengacu pada pelaksanaan tugas yang dikaitkan dengan peran perawat. Yang keempat, tanggung gugat, dapat memberikan alasan atas tindakan KEP yang diberikan atas diri, pasien profesi, atasan, dan masyarakat. Itulah penjelasan dari saya tentang aspek legal etik keperawatan jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.